Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul Tuhan yang mendampingi. Saya ambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya harap Bapak Ibu bisa membaca sendiri, tetapi saya akan membaca ayat emasnya saja, yaitu dari ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa." Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh merenungkan akan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami rindu malam hari ini Engkau menyatakan kepada kami kehendak-Mu melalui firman Tuhan ini, supaya kami mampu menghadapi segala kenyataan hidup dan menghadapi segala pergumulan dengan meyakini bahwa Engkau Allah yang ada terus menyertai dan mendampingi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita tahu bahwa surat ini, 2 Timotius dan khususnya pasal 4 ini bagian akhir dari tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan dalam ayat ini, kalau saudara baca dari ayat 9, dia bicara tentang sebenarnya ada banyak orang yang ada di sekitarnya. Dan juga dia akhirnya juga bicara tentang ada orang-orang yang diharapkannya ada. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi pada waktu Paulus berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitarnya dan diharapkan ada di sekitarnya, dia juga bicara tentang kenyataan yang dia hadapi. Pada waktu dia sedang menghadapi proses kehidupan yang sulit, yaitu dia sedang menghadapi tuduhan dari pemerintah Romawi, dan dia sedang diperhadapkan dengan satu ancaman hukuman yang sangat serius, yaitu ancaman hukuman mati. Dan dalam proses peradilan itu, dia katakan sebelumnya di ayat 16, kalau Bapak Ibu memperhatikan, bahwa tidak ada yang mendampinginya. Artinya dia sendiri ketika dia berada di tengah-tengah kesulitan. Dia berada di tengah-tengah pergumulan yang berat, ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan jiwanya, nyawanya. Tetapi kemudian di dalam ayat 17, kita menemukan satu pernyataan yang sangat menguatkan dan menghibur. Dan saya percaya, ini merupakan kebenaran yang juga kita perlukan saat ini. Di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin ini hal yang sebagian di antara saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, menonton, saudara sedang membutuhkannya. Karena saudara juga sedang sendirian menghadapi pergumulan hidup saudara. Saudara sedang sendirian menghadapi kesulitan. Saudara sedang sendirian rasanya menanggung beban-beban yang begitu berat. Mungkin saudara sedang menjadi bagian dari penyintas COVID-19. Saudara sedang bergumul dengan rasa sakit. Saudara sedang bergumul dengan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh adanya virus ini dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara. Saudara juga sedang menghadapi kesulitan akibat dari adanya virus ini. Saudara sedang menghadapi keuangan yang sulit, sendirian, tidak ada yang membantu. Saudara sedang menghadapi kesulitan karena usaha saudara yang sedang menurun. Saudara-saudara, pada waktu saudara mengharapkan pertolongan orang lain, kehadiran orang lain, pendampingan orang lain atau saudara, dan itu tidak saudara temukan. Lihat ayat ini. Rasul Paulus tetap menghadapi segala keadaan sulit itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimisme, dengan penuh kekuatan pengharapan bahwa Tuhan mendampinginya. Apakah itu kehadiran Tuhan yang bersifat kasat mata? Tentu saja tidak.
Tetapi Paulus sangat yakin bahwa Tuhan mendampinginya. Dan ini juga keyakinan yang bisa saudara dan saya miliki. Sekalipun kelihatannya tidak ada orang yang menolong saudara, tidak ada orang yang menghibur saudara, tidak ada orang yang menopang saudara, membantu saudara. Tapi saudara bisa yakin bahwa Tuhan mendampingi saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Setidaknya kalau kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, kepastian keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian didasarkan pada dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, pada janji Tuhan sendiri. Tuhan sendiri berjanji. Kalau saudara membaca dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, firman Tuhan dengan tegas di sana memberi jaminan akan kehadiran Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Janji bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ketika kita merasa sendirian, kita harus percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan ada. Bahkan ketika kita seakan-akan tidak merasakan kehadiran itu, tapi kita harus percaya bahwa kehadiran Tuhan itu ada. Karena Tuhan berjanji kepada kita anak-anaknya, "Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Kalau kita melihat dalam pergumulan dan perjalanan hidup Raja Daud dalam Mazmur, di Mazmur 23, dia punya keteguhan keyakinan akan kebenaran ini, bahwa sekalipun dia sendirian, berjalan dalam lorong kehidupan yang gelap. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, dia tidak takut. Sebab apa? Dia tahu Tuhan beserta. Dia tahu Tuhan mendampingi. Dia tahu Tuhan ada. Bahkan pernyataannya yang sangat menguatkan, dan itu juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saya ketika kedua orang tua saya meninggal, ketika saya sudah menjadi anak yatim piatu. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Sekalipun kelihatan sendirian di tengah pergumulan dan kesusahan hidup, tantangan dan kesulitan yang dihadapi, tapi jangan putus asa, karena ada Tuhan yang mendampingi kita. Dia beserta. Ketika orang-orang Israel ingin menyeberang sungai Yordan, satu hal yang Tuhan katakan kepada Yosua, satu hal yang Tuhan nyatakan kepada Yosua, supaya dia berjalan bersama dengan orang-orang Israel melewati sungai deras itu, adalah bahwa Tuhan menyertai dia. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Seperti Tuhan menyertai Musa yang telah berhasil memimpin orang Israel keluar dari Mesir hingga ada di seberang Yordan itu. Dalam Yosua pasal 1, saudara bisa baca itu. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dengan dia. Jadi kita bisa percaya bahwa Tuhan ada karena janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tetapi kita juga bisa mendapatkan keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Tentu saja itu karena pengalaman-pengalaman iman kita sendiri dengan Tuhan. Saya percaya mengapa Paulus sangat yakin bahwa Tuhan mendampingi dia. Bukan karena dia bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi karena dia percaya pada janji Tuhan dalam firman-Nya, dan dia punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir, memimpin dia, menyertai dia. Mulai ketika Tuhan membawa dia dalam pertobatan di Damsyik. Bagaimana Tuhan menyertai dia dalam liku-liku perjalanan dan pengalaman pelayanan yang begitu getir. Dia selalu merasa dan melihat kehadiran Tuhan. Itu sebabnya dia tidak pernah takut menghadapi keadaan sulit. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, saudara baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 13.
Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia merasakan Tuhan ada. Dia merasakan Tuhan hadir di sepanjang jalan hidupnya, di lorong-lorong gelap kehidupannya, di ngarai atau di sungai yang deras yang menghanyutkan. Dia tahu ada kekuatan Tuhan yang terus mendampinginya. Itu sebabnya dalam ayat ini dia berkata, tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku. Malam ini, pada waktu saudara sedang sendirian, merenungkan segala pergumulan hidup yang berat, bahkan mungkin saudara sedang ada di tempat yang terisolasi, saudara sendirian menghadapi sakit, saudara sedang menghadapi gejala-gejala yang begitu buruk dari kesehatan saudara karena virus COVID ini. Jangan putus asa. Saudara lihat, Tuhan sebenarnya sedang mendampingi saudara dan pasti akan menguatkan saudara. Tuhan memberkati saudara. Selamat beristirahat, dan biarlah firman Tuhan meyakinkan saudara dan menghibur saudara bahwa Dia mendampingi saudara. Amin. Cukup.